كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang jamaah salat asar yang dirahmati dan berkati Allah Subhanahu wa taala. Ada apa setelah kematian? Setelah kematian hanya ada dua tempat, surga atau neraka. Kehidupan kita di muka bumi ini bagaikan seorang musafir yang terus bermusafir untuk mempersiapkan bekal kepada akhir tempat persinggahan, surga atau neraka. Kita bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali, yang mereka seluruhnya dijamin dengan surga. Nabi tegas mengatakan Abu Bakar fil jannah, tegas. Umar fil jannah, Umar di dalam surga. Ali fil jannah, tegas. Utsman fil jannah, tegas. Sebagian sahabat tegas fil jannah. Mereka dijamin tempat kembalinya adalah surga. Kita tidak mengetahui. Nabi tegas Fir'aun finnar, Fir'aun di neraka. Namrud finnar, Qarun finnar. Mereka orang-orang yang dijamin dengan neraka. Tegas, jelas akhir mereka. Sekarang kita tidak mengetahui apa akhir dari tempat kita di surga atau neraka. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan, Inna ahadakum la ya'malu min amalin ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira'. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian beramal, kebaikan dia lakukan, sehingga tidak ada lagi antara dirinya dengan surga kecuali hanya sejengkal, sedikit sudah. Hampir habis akhir musafirnya, sudah terlihat surga di hadapannya, tapi Allah takdirkan la ya'malu bi amalin ahlin nar. Dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Dia dimasukkan ke dalam neraka. Padahal dia musafir yang baik-baik, rupanya dia tutup kehidupannya dengan amalan penduduk neraka. Hati-hati. Maka itu sekecil amalan apapun dari kebaikan, jangan sekali-kali kamu remehkan. Karena kita tidak mengetahui amalan kecil yang mana yang memasukkan kita ke dalam surga. Seorang wanita pezina, rendahnya itu wanita pezina, tapi dia mendapatkan seekor anjing yang lagi kehausan.
dengan keikhlasan yang dia miliki, dia turun ke dalam sumur, dia buka sepatunya, dia berikan minum kepada anjing yang kehausan. Dengan perbuatan ini Allah mengampuni dosanya dan memasukkan ke dalam surga. Jangan kamu remehkan amalan kecil sedikit, amalan kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak mengetahui amalan kecil yang mana yang memasukkan kita ke dalam surga. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, pintu surga setiap pagi dan sorenya akan terbuka. Setiap pagi dan sore akan terbuka pintu surga. Kata Ibnu Abbas, tahukah kalian pintu surga ini terbuka untuk siapa? Bayangkan pintu surga ini terbuka setiap pagi dan sorenya. Tidak harus menunggu ketika datang bulan Ramadan. Tidak harus menunggu setiap tahunnya pintu surga terbuka. Setiap hari pintu surga akan terbuka pagi dan sorenya. Kata Ibnu Abbas, bagi seorang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kalau dia masih punya kedua orang tua, dia urus orang tuanya, dia rawat orang tuanya, dia perhatikan makan dan minumnya orang tuanya, dia angkat orang tuanya ke WC, dia urus orang tuanya, dia berjihad dengan cara mengurus orang tuanya. Kalau dia masih punya kedua orang tua dan dia urus, setiap pagi dan sore pintu surga ini terbuka baginya. Kalau tinggal satu orang tuanya, satu pintu surga terbuka baginya. Yang menyedihkan bagi orang yang sudah tidak punya orang tua, sedih betul. Maka mumpung kita punya orang tua yang sudah berada di usia lanjut, kurangi pekerjaan tak, kurangi aktivitas kamu, buka pintu surga, urus dia, layani dia, karena itu amalan yang besar. Kata Ibnu Mas'ud, amalan yang membuka pintu surga ini tidak sembarang amalan ini. Salah satu qad haramallahu alaihil jannah, 3 dosa yang diharamkan baginya surga, diharamkan baginya surga. Di antaranya uququl walidain, seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Salah satu la yanzurullahu ilaihim wa la yukallimuhum wa la yuzakkihim, tidak dilihat, tidak diajak bicara, tidak dibersihkan dosa-dosanya. Di antara seorang anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Jangan sekali-kali mengucapkan kalimat karena itu sudah dosa besar. Itu sudah dosa besar. Jangan kamu ucapkan kalimat karena itu sudah dosa besar. Bagi yang punya orang tua, ingat, manfaatkan kini. Betapa banyak orang-orang sekarang menangis, dia tidak mampu membuka pintu surga karena orang tuanya telah meninggal. Apalagi sarana yang akan dia peroleh, apalagi amalan yang diandalkan untuk membuka pintu surga ketika orang tuanya telah meninggal. Mumpung kamu punya orang tua, urus betul dia, pokoknya layani, bersihkan kotorannya. Jangan kamu jijik, karena itulah amalan yang membuka pintu surga. Suatu amalan yang besar. Begitu juga para wanita. Jangan kamu remehkan suatu amalan sekecil apapun. Wanita itu paling mudah masuk ke dalam surga.
Innal mar'ah idza shallat khamsaha. Seorang wanita jika dia telah mampu menjaga sholat 5 waktunya, dia mampu menjaga sholat 5 waktunya. Wa shamat syahraha, dia berpuasa pada bulan Ramadan. Wa ahsanat farjaha, dia jaga harga dirinya. Tambah satu saja. Wa ata'at ba'laha, dia taat terhadap suaminya. Kapan seorang istri mampu melakukan 4 hal ini? Qilalaha, katakanlah kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana yang kamu kehendaki. Ummahat, hai para ibu yang punya suami. Suami itu ujian yang terberat bagi seorang wanita. Tapi dia adalah suatu amalan yang membuka pintu surga. Kamu taat terhadap suami kamu, kamu patuh terhadap suami kamu, adalah salah satu syarat kamu masuk ke dalam surga. Salah satu la tujawizu sholatuhum ala ru'usihim shibran. 3 dosa yang amalan sholatnya sholat, tapi amalan sholatnya tidak bisa melewati kepalanya. Apalagi mau menembus langit, melewati saya kepalanya tidak mampu, itu amalannya tidak bisa naik. Ruginya orang seperti ini. Dia sholat, amalannya tidak bisa melewati kepalanya. Di antaranya seorang wanita yang durhaka terhadap suaminya. Seorang wanita yang durhaka terhadap suaminya. Cari amalan yang bisa membuka pintu surga. Yang paling terbesarnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini amalan tidak sembarang. Dia mampu membuka pintu surga dengan amalan ini. Ketika kamu ditakdirkan meninggal dalam keadaan kamu mengurus orang tua kamu ridho terhadap kamu, begitu beruntungnya kamu. 2 pintu surga terbuka lebar untuk kamu. Ridallah fi ridal walidain, wa sakhatallah fi sakhatal walidain. Tujuan hidup seorang mukmin adalah surga. Maka jangan seorang mukmin itu bersedih ketika bagian dari dunianya itu hilang. Jangan bersedih, karena itu semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Laisa minna man darabal khudud wa syakkal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan dari umatku orang-orang yang memukul-mukul wajahnya, merobek-robek pakaiannya ketika dia ditimpa suatu musibah. Itu tidak pernah dilakukan seorang mukmin. Apapun yang hilang dari bagian dunia kamu, jangan kamu bersedih, karena kamu punya surga. Akhir tujuan kehidupan kamu surga. Surga adalah sebuah negeri yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan bagi orang-orang yang beriman di akhirat kelak. Selalu perhatikan kalimat saya. Memang kita hidup di dunia ini, dunia itu nyata. Nyata itu dunia, dan akhirat cerita. Ketika saya gambarkan surga ini, kita akan cerita saja, belum nampak. Tapi nanti setelah kita meninggal, akhirat itu nyata. Dunia itu tinggal cerita saja, sudah dilupakan sebenarnya. Kenikmatan-kenikmatan surga adalah sebuah kenikmatan yang tidak mampu untuk digambarkan. Kenikmatan-kenikmatan surga
tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, tergambar dalam hati. Saya berikan satu contoh dari kenikmatan surga. Harap di surga, jangki jual surga tak dengan dunia, rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan penduduk surga. Hidup di dunia sementara. Ada surga bagi seorang mukmin. Inna ahlal jannah, kata Rasulullah, ya'kuluna fiha. Sesungguhnya penduduk surga itu, mereka kerjanya makan saja. Pokoknya makan. Wa yashrabun, minum. Wala yatfilun. Di surga itu kerjanya orang makan, minum, pokoknya makan saja. Di surga itu tidak ada tidur, pokoknya makan. Bagaimanapun orang makan dan minum akan keluar sesuatu, tapi itu dinafikan di dalam surga. Kata Rasulullah, wala yatfilun. Di surga itu tidak ada ludah, tidak meludah orang. Tidak ada di surga itu orang ingusan. Di surga itu tidak ada tai-tai yang ada pada tubuh. Tidak ada teh hidung, teh telinga, teh gigi, teh tangan, tidak ada semuanya. Wala yabulun. Di surga itu kalian tidak kencing. Karena kencing berarti mengeluarkan bau. Sedangkan di surga itu dihilangkan sesuatu yang melelahkan, yang meletihkan. Semua yang melelahkan dan meletihkan itu dihilangkan dari surga. Itu kaidah dalam masalah surga. Pokoknya semua perkara-perkara yang meletihkan, yang melelahkan, yang orang capek, itu semuanya dihilangkan dalam surga. Tidak ada. Karena surga adalah tempat kenikmatan. Wala yabulun. Tidak ada kencing di surga. Kamu tidak kencing. Wala yatagawwatun. Kamu tidak buang air besar di surga. Tidak ada. Beda kalau di dunia kita makan durian, keluar busuk. Biasa mengeluarkan juga setengah mati. Makannya enak, keluarnya berat. Oh, di surga tidak. Semua kaidah dalam masalah surga, ingat, dinafikan kelelahan dan keletihan. Maka itu buah-buah di surga tidak ada di atas. Semua buah-buah di surga bisa diambil dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Tidak perlu manjat-manjat, tidak perlu diyolok. Kau mau ambil berdiri bisa, kau mau ambil duduk bisa, kau mau ambil berbaring bisa. Mau jungkir balik bisa saja. Semuanya bisa diambil. Karena di surga itu dinafikan kelelahan dan keletihan. Maka itu seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Ya, ketika dia minta digambarkan tentang kenikmatan penduduk surga, maka Rasulullah pun menggambarkan kenikmatan surga yang tidak ada kelelahan dan keletihan padanya. Nabi mengatakan bahwa sungguhnya ada salah satu dari penduduk surga yang mengadu kepada Allah. Ya Allah, kebiasaan saya di dunia itu bercocok tanam. Dia suka bercocok tanam. Padahal untuk apa lagi mau bercocok tanam di surga? Benar tidak? Tapi karena ini orang ini punya kebiasaan yang tidak bisa dilupakan. Dia suka bercocok tanam. Padahal tidak usah bercocok tanam. Tinggal kita minta, ada semuanya.
Apa yang kau minta tersedia. Tapi orang ini minta mengadu kepada, ya Allah, pokoknya saya mau cocok tanam. Saya punya kegemaran di dunia cocok tanam. Kata Allah, ya sudah. Karena apa yang diminta oleh manusia di surga akan dipenuhi semuanya. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Saya balasan baginya. Maka Allah pun memerintahkan kamu tabur benih ini. Ketika dia tabur benih ini, dalam hadis yang sahih dia tabur, maka waktu tumbuhnya, waktu berbuahnya, waktu panennya bersamaan semuanya. Supaya dia tidak lelah. Jadi dia tabur, langsung tumbuh, langsung berbuah, dan hasilnya setinggi gunung. Dan dia bisa menghabiskan semuanya. Karena ketika seorang di surga itu diberikan nafsu yang kuat, tidak ada di surga itu orang sakit, tidak ada di surga itu orang tidak minat dengan makanan dan tidak, diberikan gairah yang kuat. Rasulullah kembali melanjutkan, salah satu penduduk surga minta kepada Allah, ya Allah, saya mau anak. Saya mau anak, ya Allah. Maka Allah pun penuhi. Waktu hamilnya, waktu melahirkan, dan waktu besarnya anak itu langsung bersamaan. Karena proses-proses itu melelahkan, benar tidak? Ngidamnya, hamilnya, melahirkannya, mengurusnya, itu proses yang melelahkan. Di surga dinafikan semuanya. Hamilnya, melahirkannya, besarnya, langsung bersamaan semua. Langsung. Allahu Akbar. Karena memang dalam surga itu semua dinafikan kelelahan dan keletihan. Semua dinafikan yang namanya kelelahan dan keletihan. Ketika penduduk surga telah masuk ke dalam surga, maka muncul suara. Inilah kenikmatan yang paling indah. Allahu Akbar. Ketika kita telah masuk ke dalam surga, muncul suara. Innalakum antasihhu falat tasqamu abadan. Hai penduduk surga, kamu akan sehat selamanya, kamu tidak akan sakit. Enak kan? Kejar surga. Dunia ini sementara. Apa yang kamu dapat dari dunia? Sementara di dunia. Harap betul surga. Surga, minta kepada Allah surga. Dunia ini ujian, betul-betul ujian, fitnah yang besar. Ingat pagi para pencari rezeki. Jangan sampai kamu mengejar rezeki, kamu melupakan pemberi rezeki. Karena banyak itu orang, dia kejar rezeki, dia lupa siapa pemberi rezekinya. Hati-hati. Biasa orang lupa tentang siapa yang memberikan rezeki kepadanya. Muncul suara, kamu sehat selama-lamanya, tidak akan sakit. Wa inna lakum antahyaw fala tamutu abadan. Kamu akan hidup selama-lamanya, tidak akan mati. Allahu Akbar, kenikmatan ini. Tidak mati. Kematian telah disembelih di antara surga dan neraka. Hidup selama-lamanya. Wa inna lakum antasibbu fala tahrumu abadan. Sesungguhnya kamu akan muda terus, tidak akan dimakan dengan tua. Allahu Akbar. Kamu akan muda terus dan tidak akan dimakan dengan usia. Dan kalian ketika masuk ke dalam surga, kalian dalam bentuk yang sama, supaya terhindarkan hasad dan dengki. Jadi tidak ada lagi di surga orang pesek, orang pendek, orang hitam. Semuanya dalam bentuk satu bentuk, untuk menikmati kenikmatan. Karena kapan dibeda-bedakan akan ada nanti sifat dengki, sedangkan ini dihilangkan semuanya.
Mereka masuk surga dalam bentuk wajah yang paling tampan, wajah yang paling gagah, wajah yang paling cantik. Asbabul hadis, yaitu ketika ada seorang nenek datang kepada Rasulullah. Seorang nenek datang kepada Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada nenek ini bahwa di surga itu tidak menerima nenek-nenek. Nenek ini menangis. Dia menangis. Dia pulang ke rumahnya menangis terus. Siapa tidak menangis? Dikatakan tidak ada nenek-nenek di surga, sedangkan dia nenek-nenek. Maka disampaikan hal ini kepada Rasulullah. Rasulullah pun mengutus seorang, sampaikan kepadanya, maksud kalimat saya bahwa di surga itu tidak ada orang yang tua, semuanya kembali menjadi muda. Semuanya kembali menjadi muda. Rahilah surga. Subhanallah. Surga itu penuh dengan kenikmatan. Itulah tujuan dari seorang mukmin. Nabi sebutkan tentang pohon-pohon di surga. Ma fil jannah syajaratun illa wasaquha min dhahab. Tidak ada di dalam surga kecuali pohon-pohonnya. Tidak ada di dalam surga sebuah pohon kecuali batang-batangnya itu terbuat dari emas. Tidak ada di surga pohon kecuali pasti batangnya terbuat dari emas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang bangunan di surga. Di sini jelaskan tentang bentuk bangunan di surga. Tadi pohonnya, sekarang bangunannya. Adapun bangunan di surga dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentar ya, silakan di sini. Tentang bangunan di surga. Ini tadi hadis hal yanamu ahlal jannah. Seorang sahabat berkata, apakah penduduk surga itu tidur? Kata Rasulullah, tidak. Penduduk surga itu tidak ada yang tidur. Pokoknya tidak tidur orang. Karena tidur itu akhul maut, kata Rasulullah. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Tidur itu adalah saudara dari kematian. Adapun bentuk-bentuk bangunan di surga, dalam hadis-hadis yang banyak, bahwa batu-batu batanya terdiri dari emas, kerikil-kerikilnya terdiri dari permata. Jadi serba emas, serba permata, serba intan, semuanya itu emas, intan, permata. Jadi tidak laku di surga batu akik, tidak ada. Itu hanya di dunia, itu tidak laku tuh. Inilah kenikmatan dari kenikmatan surga. Dan ada lagi kenikmatan yang paling teratas atau tertinggi dari kenikmatan surga. A'zamu naimi ahli jannah. Sebesar-besarnya nikmat dari penduduk surga. Sebelum kita masuk kenikmatan yang paling tertinggi dari penduduk surga,
Mungkin bagus dulu saya sebutkan di sini tentang sifat bidadarinya. Bagaimana bidadari di surga. Karena penyebutan surga tidak bisa lepas dari yang namanya bidadari. Saya gambarkan sedikit bahwa orang yang paling miskin di surga, orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga, pokoknya paling terakhir dia sudah masuk ke dalam surga, yang sebelumnya dicuci ke neraka. Orang paling terakhir masuk ke dalam surga, Nabi mengatakan dia mendapatkan 2 bidadari. Antum masih 1 sekarang. Orang yang terakhir masuk ke dalam surga dapat 2 bidadari. Kira-kira bagaimana orang-orang yang masuk ke dalam surga yang bukan terakhir? Kau minta bidadari berapapun tersedia bagi kamu. Berapa yang kamu inginkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambar, atau Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, inna ansha'nahunna insya'ah faja'alnahunna abkara urban atraba. Sungguhnya bidadari-bidadari di surga itu tidak dimakan oleh usia, mudah terus. Mereka abkara, perawan, tidak pernah disentuh oleh manusia dan tidak pernah disentuh oleh jin. Putihnya betisnya itu sampai nampak tulang sumsumnya. Ketika kamu melihat betis dari bidadari, betisnya kamu lihat karena putihnya, itu nampak tulang sumsumnya. Beda dengan istri kita, kalau kita lihat betisnya yang muncul kudis. Kalau bidadari tidak, kamu lihat karena putihnya sampai tembus kelihatan tulang sumsumnya. Coba perhatikan itu karena putihnya. Tulang sumsumnya itu nampak karena putihnya. Allah sebutkan dalam surat An-Naba, inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawaiba atroba wa ka'san dihaqa wa kawaiba atroba. Orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan bidadari dari kalimat ka'bun. Allah sifatkan dalam Al-Quran dalam surah An-Naba, wanita bidadari itu ka' wa kawaiba, dia punya ka'. Ka'bun itu secara bahasa Indonesia artinya mata kaki. Coba pegang mata kaki antum. Ketika antum sakit, ada perubahan pada mata kaki antum. Ketika antum tua, ada perubahan pada mata kaki antum. Dia tetap tegak. Maka Allah memisalkan bidadari-bidadari di surga itu payudaranya seperti mata kaki yang tidak pernah kendor sedikit pun. Allahu Akbar, subhanallah. Tidak dimakan dengan usia, mudah terus. Sebagai kenikmatan bagi seorang muslim, raih ke surga, jangan terlena dengan dunia. Kenikmatan yang paling besar bagi orang yang masuk ke dalam surga, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Suhaib, idza dakhala ahlul jannah jannah, jika penduduk surga seluruhnya sudah masuk ke dalam surga, kematian telah disembelih, tidak ada yang mati, sudah tidak ada mati. Setelah penduduk surga menikmati berbagai macam kenikmatan di surga, Allah pun berkata kepada mereka, turiduna syai'an azidukum, maukah kalian kuberikan tambahan lagi dari nikmat ini? Fayaqul, mereka berkata, apalagi ya Allah, apalagi?
Kamu telah memutihkan wajah-wajah kami. Kamu telah memasukkan kami ke dalam surga. Kamu telah menyelamatkan kami dari neraka. Apa yang kami inginkan tersedia. Apalagi ya Allah? Kata Allah, tidak, masih ada. Wa yakshiful hijab. Allah pun membuka hijab dan mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka melihat, mereka mengatakan tidak ada lagi kenikmatan yang paling besar dibanding nikmat ini. Melihat wajah Allah, subhanallah. Melihat wajah zat yang kita ibadahi bertahun-tahun lamanya. Kita sujud, kita ruku, kita bangun pada malam hari, sujud kepadanya. Kita berpuasa menahan rasa lapar dan dahaga untuknya. Kita bersedekah mengharap pahala darinya. Ketika kita melihat wajah sang pencipta kita, yakin itulah kenikmatan yang paling terbesar. Melihat wajah Allah, subhanallah, itu kenikmatan yang tidak bisa kita gambarkan. Sampai penduduk surga mengatakan, kami tidak mengetahui lagi ada kenikmatan yang lebih besar dari kenikmatan ini. Melihat wajah Allah, melihat wajah Allah pencipta kita, yang menciptakan kita, yang kita ibadah untuknya. Harap surga, beramal karena Allah, ikhlaskan karena Allah. Jangan kamu beribadah karena ingin dipuji. Jangan kamu beribadah karena ingin riya. Karena Allah tidak membutuhkan suatu tandingan bagi dirinya. Kalau kamu ingin meraih surga, murnikan tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Sekarang kita akan masuk tentang neraka. Inna ahadukum la ya'malu bi amalin ahli jannah. Seorang yang beramal penduduk neraka, tapi akhir kehidupannya dia tutup dengan amalan penduduk neraka, maka dia masuk ke dalam neraka. Ini yang kita khawatirkan. Karena neraka itu punya Allah, bukan punya kita. Neraka adalah negeri azab yang Allah sediakan untuk orang-orang kafir, munafik, pelaku maksiat. Neraka itu dinamakan lawa dalam surat Al-Ma'arij. Kalla innaha lawa. Sesungguhnya neraka itu lawa. Lawa artinya sesuatu yang membuat kulit kepala itu terkelupas. Kapan kamu disentuh, kulit kepala terkelupas. Itulah neraka. Maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sesungguhnya ahwanu ahlin nar azaban yaumil qiyamah. Penduduk neraka yang paling ringan siksaannya di hari kemudian. Rajulun ala akhmasi qadamaihi. Seorang yang menggunakan dua sendal terompah yang terbuat dari api. Paling ringannya, dia menggunakan sendal yang terbuat dari api. Yagli min hadimaguhu. Tapi ketika dia gunakan, langsung mendidih otaknya. Bagaimana itu rasanya ketika otak mendidih? Bagaimana sakitnya, bagaimana pedihnya, bagaimana perihnya ketika kita merasakan otak itu mendidih. Ini yang paling ringannya. Coba pikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabatnya, narukum hadhihi allati yuqidu ibnu adam juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Api kalian sekarang ini tidak ada itu bedanya api Indonesia dengan api Amerika. Sama semua bentuk api, panasnya sama semuanya. Api kalian
Itu juz'un, satu bagian. Coba perhatikan api. Tidak ada sesuatu yang keras kecuali pasti menjadi hancur ketika disentuh oleh api. Tidak ada sesuatu yang bagus kecuali pasti menjadi jelek ketika disentuh oleh api. Besi saja bengkok, lunak dengan api. Sifat api semakin dimasukkan semakin membara. Coba-coba sentuh api. Tidak usah sentuh apinya, sentuh air panas yang disentuh oleh api. Sentuh coba air panas yang mendidih. Jangan disentuh apinya, sentuh air panas yang disentuh oleh api. Bagaimana rasanya? Kata Rasulullah, api kalian itu juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Hanya satu bagian dari 70 panasnya api neraka jahannam. Masih ada 69 panasnya yang disimpankan. Masih ada 69. Yang satu ini saja bagaimana panasnya? Kira-kira yang 69 ini bagaimana? Coba pikir. Maka itu wajar ketika yang paling ringannya saja otak langsung mendidih. Karena masih ada 69. Sedangkan yang akan menjadi bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Batu fungsinya untuk lebih menguatkan nyala api. Jadi hakikat manusia yang menjadi bahan bakar ini. La ilaha illallah. Bagaimana itu rasanya? Masih ada 69 panasnya. Dan kamu akan dimasukkan di situ. Coba pikir. Bertakwalah kata Rasulullah, fattaqun nar walau bisyaqit tamar. Takutlah kamu dari neraka walaupun dengan bersedekah dengan sepotong kurma. Takut kamu kepada Allah. Manusia itu ketika dimasukkan ke dalam neraka, itu bukan disuruh berbaris, bukan disuruh antri, tapi mereka dipegang dan dilempar sebagai penghinaan bagi mereka. Kemudian dikatakan, apa belum datang kepada kamu seorang rasul? Jadi kalanya diangkat, dibuang dalam keadaan tangan dan kaki terbelenggu. Jadi itu orang disiksa di neraka itu bukan dalam keadaan tangan dan kaki bebas. Dia bisa lari ke sana kemari, bisa bersembunyi. Oh, tidak ada. Ketika orang disiksa di neraka, itu tangan, kaki dalam keadaan terbelenggu supaya dia betul-betul merasakan siksaannya. Dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa lari. Betul-betul dia merasakan itu dalam keadaan terbelenggu kaki dan tangannya. Disiksa dia di neraka. Subhanallah. Maka itu bagi seorang muslim, jangan engkau menutup pintu surgamu sehingga kau masuk ke dalam neraka. Orang-orang yang disiksa di neraka itu akan dicambuk dengan cambuk-cambuk besi. Mereka akan diikat dengan rantai-rantai yang panjangnya 70 hasta. Diikat dengan rantai yang terdiri yang panjangnya 70 hasta. Ketika mereka disiksa, mereka butuh makan. Mereka butuh minum. Allah menyiapkan satu makanan bagi mereka yang hakikatnya itu bukan makanan. Allah siapkan syajaratuz zakum. Allah siapkan bagi mereka biji zakum sebagai makanan bagi mereka. Allah sebutkan tentang sifat-sifat syajaratuz zakum. Kalau kamu buah ini disebutkan oleh Allah dalam surat As-Saffat. Buah ini diambil dari dasar neraka, bukan diambil dari surga. Buah ini, zakum ini diambil dari dasar neraka, asfil jahim. Kemudian bentuk buah ini berbentuk ru'usus syayatin, berbentuk kepalanya syaitan.
Lihat, bentuknya seperti kepala setan. Ketika kamu makan, akan mempunyai 3 sifat. Ketika dia makan, maka seluruh usus-ususnya terpotong-potong semuanya. Ketika dia makan, maka wajahnya terbakar. Ketika dia makan, dia tidak pernah merasakan kenyang. Saya tanya, apakah ini dinamakan makanan? Jawab. Apa fungsi makanan? Mengenyangkan. Apa fungsi makanan? Supaya enak. Siapa yang mau makan? Kalau kita makan hancur usus-usus, siapa yang makan? Ini bukan hakikatnya makanan. Maka itu makanan penduduk neraka asalnya, hakikatnya adalah siksaan, bukan makanan. Benar tidak? Jawab, benar. Makanan itu bukan makanan, tapi siksaan. Mereka butuh minum. Minumannya 3 disuruh pilih. Air mendidih, nanah dan darah, dan keringat penduduk neraka. Suruh minum. Ada hadis yang hasan, yang dihasankan oleh Syekh Albani tentang sifat biji zakum. Kata Rasulullah, "Lau anna qitrata min zakum qatarat fi darid dunya." Seandainya sedikit dari biji zakum ini jatuh ke dunia, bukan satu buah, sedikit saja, qatrah, sedikit dari biji zakum ini jatuh ke dunia, la afsadat ahli dunia ma'aisyahum, maka akan merusak seluruh kehidupan penduduk dunia, akan rusak semuanya. Hanya sedikit dari biji zakum yang jatuh di dunia akan rusak semuanya apa yang ada di muka bumi ini. Kira-kira bagaimana ketika hal ini dimasukkan ke dalam perut? Kita pikir sidang jamaah. Subhanallah. Bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang paling keras siksaannya di neraka. Orang-orang yang paling keras siksaannya di neraka. 1. Akul riba, pemakan riba. Ini orang-orang yang suka membungakan uang. Saya pinjamkan uang 100, kembalikan 110.000 nak. Pinjam ke wanta, tapi belikan ke bakso. Suka mengambil manfaat dari apa yang dia pinjamkan. Pada tujuan utang piutang itu tujuannya membantu. Tujuan utang piutang mengumpulkan pahala. Jangan jadikan mengumpulkan harta. Kalau kamu jadikan utang piutang mengumpulkan harta, riba. Bagaimanapun, apapun kalimat yang kamu ucapkan. Karena tujuan utang piutang itu mengumpulkan pahala. Jangan kamu geser tujuannya. Akhi, pinjam kak dulu motor tak? Bisa aja. Tapi kasih makan ke ayamku. Dia suka mengambil manfaat dari apa yang dia pinjamkan. Dia suka memancing di air yang keruh, memanfaatkan orang-orang yang membutuhkan. Dia suka mengambil manfaat. Pada tujuan utang-utang itu, tujuannya bantu dia, bantu, bukan mengambil manfaat. Bukan mengambil, jangan sekali-kali mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang kau pinjamkan. Bisa terjerumus dalam riba. Jangan. Termasuk dari manusia yang paling keras siksaannya adalah akul riba, pemakan riba. Nabi dikhabarkan bahwa sungguhnya saya melihat orang-orang yang perut mereka sebesar rumah, perutnya sebesar rumah. Yang lebih mengherankan lagi, Nabi melihat apa dalam perutnya. Perut sebesar rumah, apa dalam perutnya? Rupanya dalam perutnya adalah cacing-cacing semuanya. Ular. Dalam perutnya ular semuanya. Bagaimana bukan ular?
Di dunia betul-betul dia menzolimi, menindas. Kalau kamu tidak mampu membayar bulan ini, naik lagi. 2 bulan berikutnya pokoknya naik lagi. Dia tidak merasakan dia telah memakan ular dalam perutnya. Maka itu disiksa dengan siksaan yang penuh. Di antara siksaan di neraka, orang-orang yang memakan riba. Ingat saudaraku, ibu-ibu, jangkit bebankan suamita dengan perkara riba, dengan terlalu banyak menuntut. Syukuri saja dari apa yang diberikan suami kamu, syukur. Jangan terlalu banyak menuntut sehingga suami kamu terjerumus dalam riba. Bertakwa kepada Allah. Riba itu dosa besar. Riba itu dosa besar. Inna riba sittun wa sab'una baban. Adanaha ayati ar-rajul ummah. Riba itu mempunyai 76 tingkatan dosa. Dosa yang paling ringannya. Dosa yang paling ringannya seperti dosa seorang yang berzina dengan ibu kandungnya. Jangan kamu sentuh riba. Bersabar. Siksaan orang pemakan riba, dia akan berdiri di sebuah sungai. Kemudian dikelilingi oleh seluruh manusia. Setiap orang melemparkan batu kepadanya. Setiap kali dia mau mendekat, dilempar terus. Seluruh manusia melemparnya. Karena banyaknya darah tersebut, sampai air sungai itu berubah menjadi darah. Manusia seluruhnya membenci perbuatan mereka. Bagaimana tidak di dunia betul-betul dia berbangga-bangga dengannya. Jaminkan BPKB Anda akan cepat keluar uangnya sekian menit. Mudahnya dia melakukan transaksi ini. Dia tidak pernah sadar ini ribawiyah. Siksaan yang sangat besar. Di antara yang paling keras siksaannya di akhirat adalah para tukang gambar yang suka menggambar makhluk bernyawa. Asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah. Manusia yang paling keras siksaannya di hari kemudian. Alladzina yudahuuna bi khalqillah. Yang menyerupai ciptaan Allah. Dia gambar singa. Dia gambar macan. Dia lukis manusia. Dia gambar yang bernyawa. Maka kullu musawwirin finnar. Setiap tukang gambar itu di neraka. Yaj'alu lahu fi kulli suratin sawwaraha nafsun fatu'adzib fi jahannam. Maka setiap gambar yang dia gambar diperintahkan untuk meniupkan roh. Dipaksa untuk meniupkan roh. Disiksa, ayo tiupkan roh pada gambar yang kamu gambar. Para tukang gambar bertobat kepada Allah. Menggambar makhluk bernyawa itu dosa besar, bukan dosa kecil. Ingat ya, bukan dosa kecil. Termasuk orang-orang yang mendapatkan siksaan keras di akhirat adalah ad-dayyus. Tahukah kamu siapa itu ad-dayyus? Ad-dayyus artinya orang yang membiarkan kemungkaran di dalam rumahnya. Dia membiarkan kemungkaran terjadi di rumahnya. Istrinya tidak sholat. Istrinya suka nonton film India. Istrinya keluar menggunakan parfum. Dia cuek. Biar tok mau kopi biar nih. Tidak pernah dia sampaikan, tidak pernah dia nasihat, tidak pernah dia arahkan. Itu dayyus, orang yang tidak mengubah kemungkaran di dalam rumahnya bersama dia mampu. Dia membiarkan terus-menerus kemungkaran terjadi di rumahnya. Begitu juga seorang ibu bisa dayyus. Dia biarkan kemungkaran terjadi pada suaminya. Suaminya tidak sholat, dia tenang-tenang saja. Ya, suaminya berpacar-pacaran dengan wanita lain, dia tenang-tenang saja. Yang penting kau kasih makan saya selesai. Mau kau selingkuh mau apa, ya bebas ya.
Dia bersikap masa bodoh terhadap keluarganya. Seorang bapak, seorang ibu bisa dayus ketika anaknya dia tidak perintahkan sholat. Dia tidak pernah merintahkan anaknya sholat. Anak yang sudah balik tidak ada keinginan memerintahkan kepada sholat. Dia tidak pernah arahkan, dia tidak pernah sampaikan, dia tidak bimbing. Itu dayus yang tidak mengubah kemungkaran dalam rumahnya. Jadi saudara-saudaraku yang dirahmat bagi Allah, sebagai penutup, kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara. Segala nikmat yang kamu peroleh akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah kelak di hari kemudian. Semuanya adalah pertanggungjawaban setelah kematian. Setelah kematian itu pertanggungjawaban. Selalu diingat, ada apa setelah kematian? Ada apa setelah kematian? Setelah kematian itu pertanggungjawaban. Itu jawabannya. Semuanya kita bertanggung jawab. Maka ketiga selalu dihafal. Siapa kita? Apa tujuan kita ada di muka bumi ini? Dan kita akan kembali kemana? Itulah hakikat kehidupan yang harus dipahami oleh setiap mukmin. Mudahan ini bisa memberikan manfaat bagi seluruh sidang jamaah. Kalau ada pertanyaan, silahkan.